Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aditya Nugraha, dosen Politeknik ATMI. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah FEA atau Finite Element Analysis. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi perancangan manufaktur Politeknik ATMI yang berada di semester 5 dengan kredit 2 SKS. Mata kuliah FEA merupakan penerapan metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung gaya dalam pada suatu sistem bidang rekayasa. Proses analisis menggunakan metode kekakuan atau stiffness yang ditampilkan dalam bentuk matriks. FEA mampu membuat permodelan matematis berbagai bentuk geometri struktur. Proses perkuliahan mata kuliah FEA terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester, sehingga total terdapat 16 kali pertemuan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengenalan FEA, matriks, sistem pegas, sistem truss, CST atau Constant Strain Triangle, 4-node rectangular element, dan penggunaan software Abaqus. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah FEA yaitu CPL 1, mampu menerapkan pengetahuan matematika, konsep mekanika, ilmu bahan atau material, teknologi permesinan rekayasa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa manufaktur. CPL 2, mampu merancang dan melakukan eksperimen di lapangan serta menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memperkuat penilaian rekayasa manufaktur. CPL 3, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang teknik mesin dan manufaktur. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan adalah CPMK 1, memahami konsep dasar metode analisis sistem dengan pendekatan Finite Element Analysis. CPMK 2, mampu menentukan dan mengimplementasikan tipe elemen yang sesuai untuk memodelkan sistem. CPMK 3, mampu memformulasikan stiffness matrix elemen sesuai model elemen yang telah ditentukan untuk menghitung displacement dan gaya dalam akibat gaya luar. CPMK 4, mampu memilih dan memanfaatkan perangkat komputasi yang diperlukan untuk melakukan proses analisis sistem dalam praktek rekayasa manufaktur. Referensi yang digunakan di mata kuliah FEA diantaranya adalah yang pertama, A First Course in Finite Element, karya Fish and Belitsko. Yang kedua, A First Course in the Finite Element Methods, karya Daryl L. Logan. Yang ketiga, Finite Element with MATLAB, karya Kwon dan Bang. Sistem pembelajaran di mata kuliah FEA dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus, dan presentasi. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah FEA didapatkan dari kuis interaktif, penugasan mandiri,
diskusi studi kasus dalam kelompok, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan mandiri sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah FEA untuk mahasiswa program studi perancangan manufaktur Politeknik APMI. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kita awali kuliah hari ini. Kita buka di dalam doa. Nanti kami persilahkan Mas Arik untuk memimpin dalam doa. Silakan Mas Arik. Doa mulai. Terima kasih Tuhan atas kami dan berkatmu kita ini. Dan ini kami akan melaksanakan teori pembelajaran pembelajaran doa selesai. Baik, terima kasih Mas Arik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa absen dulu di SIA ya, sesuai dengan di aplikasi teman-teman. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk teori FEA ya. Jadi untuk semester ini kita akan berjumpa kira-kira 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian akhir semester, 1 kali ujian tengah semester ya. Jadi total semua ada 16 kali pertemuan. Oke, sekarang kita akan menginjak ke pertemuan pertama ya. Materi kita adalah terkait pengenalan FEA ya. Sebelum kita mulai ada pantun ya kan. Terbanglah pasir, angin meniup. Embun menetes di atas kuncup. Udara pagi segar dihirup. Kita bersyukur diberi hidup, ya kan? Kita harus selalu bersyukur ya, setiap hari begitu ya. Oke teman-teman, ini untuk pertemuan pertama yaitu materi pengenalan FEA. Nanti capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang kita harapkan adalah memahami konsep dasar metode analisis sistem dengan pendekatan finite elemen analisis. Sedangkan kemampuan akhir atau sub CPMK yang diharapkan adalah teman-teman nanti bisa menjelaskan konsep dasar metode analisis sistem dengan pendekatan FEA begitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, ketika kita mendengar kata finite element analysis atau FEA gitu ya, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman semua ya? Mungkin Mas Wisnu, silakan Mas Wisnu. FEA itu sebuah metode analitik atau numerik yang digunakan untuk memsimulasikan dan memprediksi perilaku sistem fisik dalam berbagai. Oke, untuk memprediksi ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Mas Enggar, silakan Mas Enggar. Yaitu analisa kekuatan suatu benda. Analisa kekuatan suatu benda. Oke. Nanti kita lihat ya, apa itu FEA lebih lanjut ya. Sekarang coba kita lihat contohnya, gambar ini ya. Ini ada gambar apa teman-teman? Oke, pesawat gitu ya. Kemudian ada warnanya ya. Ada hijau, merah, kuning. Nah, ini adalah hasil dari analisis FEA. Ya, mungkin bisa menunjukkan distribusi panasnya, bisa menunjukkan distribusi gayanya. Ya nanti tergantung analisis apa yang akan kita lakukan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh hasilnya. Oke, kita akan berangkat dari sini. Ya. Jadi ketika kita akan memecahkan suatu permasalahan yang terkait dengan teknik, ada 3 macam metode atau solusi yang bisa kita lakukan. Ya.
Yang pertama adalah metode analitik. Ya. Ini adalah metode klasik. Hasilnya 100% akurat. Betul. Jadi ini tertutup dari solusi yang lain. Tapi kekurangannya dia hanya bisa dilakukan untuk aplikasi yang sederhana ya. Misalnya kita menghitung lingkaran begitu ya. Misalnya lingkaran dengan diameter D. Mas Arik, luas lingkaran dengan diameter D, rumusnya apa Mas Arik? 1/4 D kuadrat. Tepat sekali, ya kan? Itu adalah salah satu contoh metode analitik. Cuman memang kelemahannya dia kan hanya bisa untuk sesuatu yang simple atau sederhana begitu ya. Kemudian ada metode numerik. Ya, metode numerik adalah pendekatan dari persamaan matematika ya, suatu permodelan matematika begitu. Di dalamnya ada unsur asumsi, pendekatan. Kemudian permasalahan kompleks dari kehidupan itu biasanya kita gunakan metode numerik ini. Ya. Kemudian hasilnya tidak bisa kita percayai langsung ya 100%. Kita harus memvalidasi dengan metode yang lain. Ya. Bisa eksperimen, bisa analitik. Nah, FEA yang akan kita pelajari itu termasuk dalam metode numerik. FEA termasuk dalam metode numerik. Kemudian yang terakhir ada metode eksperimen, ya kan? Teman-teman mungkin sering melakukan eksperimen di bengkel, ya kan? Melakukan proses apa? Bubut, milling, ya kan? Mengerjakan suatu benda secara langsung, ya. Ada kualitas, ukuran, dimensi yang diukur, itu termasuk dalam metode eksperimen. Ya. Metode eksperimen ini termasuk dalam pengukuran aktual atau pengukuran nyata secara langsung ya. Dia membutuhkan apa? Waktu, membutuhkan misalnya kalau kita mau membuat mesinnya, berarti kan ada harus budget untuk mesinnya kan? Dia bisa dilakukan kalau mesin atau prototipenya tersedia. Kalau tidak ada mesinnya kan kita tidak bisa melakukan metode eksperimen kan? Ya kan? Oke. Kemudian hasilnya juga tidak bisa langsung kita percayai. Untuk memvalidasi, kita harus membuat sampelnya itu sekitar 3-5. Jadi kalau dalam penelitian nanti teman-teman ketika akan melakukan tugas akhir, harus membuat sampel itu minimal 3. Idealnya 5 begitu. Jadi hasilnya nanti akan fluktuatif, ya. Kemudian rata-ratanya akan kita ambil begitu. Sehingga ketika misalnya ada suatu hasil yang tidak valid, itu bisa kita hilangkan gitu. Contohnya ketika teman-teman misalnya melakukan pengujian dengan universal testing machine, tahu uji tarik, tensile, itu kan ada strain gauge-nya untuk mengukur ya. Itu salah satu metode untuk eksperimen. Oke, jelas teman-teman? Oke, lanjut ya. Ini salah satu contohnya ya. Persoalan integral. Jadi ada soal integral 4 minus X kuadrat 1 antara 1 sampai minus 1. Dengan metode analitik kita bisa selesaikan rumusnya ya. Dengan rumus ini kita bisa hitung langsung, kita ketemu hasilnya 22/3. Tapi bagaimana kalau kita melakukan pendekatan metode numerik ya? Misalnya kita melakukan perhitungan luas dari suatu bidang dengan fungsi tadi Y minus 4X kuadrat. Ya, kita bisa melakukan pendekatan, ketemu hasilnya. Ya, coba kita bandingkan. Kalau dengan metode analitik hasilnya 22/3, kalau dengan metode numerik hasilnya 7,25. Kira-kira lebih presisi yang mana? Ya. Yang mana, teman-teman? Analitik. Jelas ya. Jadi kita lihat bahwa metode analitik itu 100% akurat. Cuman masalahnya di dalam kehidupan kita itu tidak semua bisa diselesaikan dengan pendekatan analitik. Ya, kebanyakan bisa kita
cari solusinya dengan metode numerik gitu. Oke ya. Lalu selanjutnya, apa itu finite element analysis atau finite element method? Ya. Tadi sudah kita diskusikan, FEA termasuk metode numerik, ya. Pendekatan persamaan matematika ya dari suatu permasalahan aktual atau permasalahan nyata, dan ada approximate ya, pendekatan asumsi ya. Jadi intinya finite element method atau finite element analysis itu meredus atau mengurangi derajat kebebasan dari sesuatu yang tak terhingga jadi sesuatu yang terhingga dengan bantuan discretion atau meshing ya. Misalnya teman-teman, kita mau menganalisis ruangan ini. Kira-kira lebih mudah kita melakukan analisis satu ruangan langsung atau bagian kecil-kecil, misalnya per ubin ini kita analisis. Kira-kira lebih mudah yang mana? Lebih mudah langsung semua satu ruangan ini atau kita pakai ubin kecil-kecil ini kita analisis satu-satu kemudian kita gabungkan. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah kecil-kecil dulu kan? Kan tidak begitu kompleks. Tapi kalau kita menganalisis satu ruangan ini kan kompleks kan? Banyak beban yang harus ditopang kan? Nah, itu kan lebih sulit. Ya, itulah prinsip finite element analysis. Ya. Jadi meredus derajat kebebasan dari sesuatu yang tidak terukur jadi sesuatu yang terukur. Ya. Dengan pendekatan nanti kita akan bagi ke dalam beberapa elemen dan node. Ya. Metode ini termasuk dalam metode numerik. Oke, ini beberapa hal yang nanti kita bisa pecahkan dengan FEA. Bisa terkait dengan struktural, heat transfer, fluid flow, mass transport, atau electromagnetic potential juga bisa kita lakukan. Nah, ini adalah konsep dasar dari finite element method atau finite element analysis ya. Jadi suatu bagian yang besar nanti kita akan bagi-bagi ke dalam beberapa elemen namanya ya. Elemen ini ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 5, nanti bisa kita atur ya. Kemudian di ujung-ujung elemen ini ada yang namanya node atau noda ya. Setelah kita bagi ke dalam beberapa elemen, kemudian kita pisahkan ya. Elemen-elemen tersebut kita ukur atau kita analisis tiap elemen ini ya. Setelah selesai kita analisis, kita gabungkan lagi dan setelah itu bisa kita lihat hasil analisisnya. Seperti tadi pesawat itu kan ada beberapa warna, nah, itu contoh dari hasil analisisnya begitu. Oke, ini contohnya ya hasil analisis. Jadi kalau kita lihat semakin besar elemennya, maka hasil analisisnya kira-kira semakin teliti atau semakin tidak teliti? Tidak teliti. Tapi kalau semakin kecil elemennya, itu kan jumlah elemennya semakin banyak, maka hasilnya semakin teliti. Tapi ingat, ketika kita melakukan analisis dengan jumlah elemen yang sangat banyak, itu tingkat kesulitannya semakin tinggi. Kalau kita pakai komputer, itu butuh komputer yang sangat powerful begitu. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti ketika aplikasinya teman-teman bisa mempertimbangkan. Apakah ini terkait dengan misalnya faktor keselamatan? Kalau faktor keselamatan kan berarti harus dihitung dengan detail ya. Gitu, supaya hasil analisisnya itu mendekati kondisi real gitu. Ya. Oke, ini beberapa contoh aplikasi dari finite element analysis yang bisa kita lakukan. Ya. Ini salah satu pesawat komersial yang besar ya, Boeing 777 biasanya untuk penerbangan jarak yang mungkin untuk waktu penerbangannya itu sekitar di atas 4 jam. Di atas 4 jam itu biasanya memakai yang ini.
Oke, ketika pesawat akan take off atau landing? Kalau naik take off ya. Kalau pesawat akan take off itu kan gayanya besar sekali. Ada yang namanya drag force. Ya. Ada yang tahu apa itu drag force? Drag force berhubungan dengan udara, gaya gesek. Tuh, dia menghantam udara. Makanya bebannya itu kan besar sekali. Ya, kita bisa melakukan analisis. Wah, ternyata hasil analisisnya di bagian sayap ini mengalami situasi atau kondisi kritis. Ya. Dari hasil analisis itu, kita bisa melakukan rekayasa, misalnya terkait dengan dimensinya atau materialnya yang diperkuat. Tuh. Ini contohnya. Jembatan di San Francisco ya, tahun 1989 terjadi gempa yang besar ya. Loma Prieta earthquake ya. Wah, ternyata di bagian ini, bagian sambungannya ini terjadi apa ini? Ya, roboh gitu ya. Kita bisa melakukan analisis, simulasi ya dari jembatan tersebut. Ya, misalnya dengan kekuatan gempa berapa skala Richter, kita bisa simulasikan sehingga nanti kita tahu kira-kira bagian mana yang kritis. Ya, dari bagian yang kritis tersebut kita bisa melakukan rekayasa juga. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya ketika terjadi gempa kita bisa meminimalkan adanya resiko kerusakan gitu. Oke, ini salah satunya juga crash analisis. Ya, jadi sebelum mobil itu kita pasarkan kan ada uji tabrak ya namanya ya. Ya, kira-kira pada kecepatan berapa dia akan hancur begitu dan apa yang terjadi. Itu bisa kita lakukan analisis dengan FPA. Ini terkait dengan perambatan panas atau distribusi panas dari blok mesin ya. Kita bisa analisis juga dengan FPA. Ya, kira-kira bagian mana yang mengalami panas yang paling tinggi atau distribusi panas yang paling tinggi. Oke, ini adalah general skenario dari suatu desain yang terkait dengan engineering. Suatu permasalahan itu biasanya dimulai dari permasalahan yang terkait fisik atau fisika. Ya. Berapa besar informasinya? Berapa banyak distribusi panasnya, heat transfernya? Dari physical problem atau masalah fisika ini baru diturunkan ke dalam permodelan matematika. Sehingga ada beberapa asumsi yang bisa kita terapkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ya. Lengkapnya seperti ini ya. Dari physical problem, kita akan turun ke dalam permodelan matematika. Kita lakukan numerical model seperti yang dilakukan oleh FEA ya. Kita cek hasilnya, apakah hasilnya itu make sense, masuk akal. Kalau masuk akal, oke, masalahnya selesai, happy ya kan. Kalau tidak selesai, kita harus melakukan cek lagi ya. Kira-kira di bagian manakah yang memerlukan improvement ya. Apakah di permodelan matematikanya, ataukah dari physical problemnya harus kita diskusikan ulang ya sehingga nanti hasilnya memenuhi dari aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Oke Mas Metu silakan. Aplikasi FPA di kesampaian itu seperti apa? Oke, teman-teman kan engineer ya terkait dengan mesin ya. Tentu nanti akan ada pengalaman merancang mesin. Betul? Ketika merancang mesin, kita akan memerlukan suatu alat validasi. Ya kan? Kira-kira apa ya? Alat yang untuk validasi suatu rancangan mesin. Yang paling mudah kita pakai software analisis kan?
Misalnya kita menguji kekuatannya. Nah, kita pakai finite element analysis. Misalnya kita akan menganalisis terkait displacement-nya atau terkait gaya yang terjadi. Apakah mesin itu aman atau apakah memenuhi spesifikasi? Ya, terkait dengan kekuatannya, kita bisa melakukan simulasi dengan analisis FEA gitu. Oke, Mas. Jawab ya. Oke. Oke, teman-teman. Kalau apakah ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Oke. Kalau jelas kita akan melakukan evaluasi untuk pertemuan ini, ya, teman-teman bisa membuka aplikasi Kahoot ya. Ini untuk media interaktif pembelajaran. Nanti teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada. Nanti akan keluar hasilnya dengan sendirinya ya. Kira-kira apakah teman-teman sudah menguasai materi untuk pertemuan pertama hari ini? Oke? Baik. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih teman-teman.